Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Resta, program studi pendidikan biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi tumbuhan. Yang materi yang saya ambil yaitu karakteristik bioma daratan dan perairan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang bioma daratan. Menjelaskan yang pertama itu bioma daratan, yaitu ekosistem daratan merupakan yakni interaksi antara makhluk hidup dan juga lingkungannya. Ekosistem daratan ini meliputi wilayah yang sangat luas dan seringkali kita sebut sebagai bioma. Adapun ciri-ciri dari ekosistem daratan yaitu yang pertama, ekosistem yang memiliki lingkungan fisik berupa daratan. Sedangkan yang kedua, memiliki struktur vegetasi dominan dalam skala luas. Sedangkan yang ketiga yaitu jenis tumbuhan dan juga hewan beradaptasi pada lingkungan atau wilayah daratan. Saya akan membahas ciri-ciri yang pertama yaitu ekosistem yang memiliki lingkungan fisik berupa daratan. Lingkungan fisik dari ekosistem daratan memang ada di wilayah daratan. Namun, bukan berarti tidak ada di perairan sama sekali. Di ekosistem daratan pun kita juga bisa menemukan perairan. Namun, yang disoroti secara umum adalah wilayah daratannya. Sedangkan perairan hanya sebagai tambahan saja. Baiklah, yang kedua ciri-cirinya yaitu memiliki tipe struktur vegetasi dominan dalam skala luas. Ekosistem daratan merupakan gambaran interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya secara umum. Sehingga ekosistem daratan tidak hanya mencakup wilayah yang sempit. Sedangkan ciri-ciri yang ketiga yaitu jenis tumbuhan dan juga hewan beradaptasi pada lingkungan wilayah daratan. Karena ekosistem daratan ini terdiri dari beberapa jenis, setiap jenis mempunyai karakteristiknya masing-masing. Maka dari itulah setiap jenis ekosistem daratan ini mempunyai flora dan fauna yang khasnya dari masing-masing. Saya akan menjelaskan tentang komponen ekosistem darat. Di komponen ekosistem darat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ekosistem abiotik dan ekosistem biotik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang ekosistem biotik, komponen abiotik. Komponen biotik atau komponen yang hidup yang ada di ekosistem darat banyak sekali jenisnya, yakni binatang, tumbuhan, makhluk hidup, serta organisme lainnya. Yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik selain komponen yang hidup, ada pula komponen yang tidak hidup. Meskipun yang tidak hidup, namun keberadaan komponen bisa mempengaruhi komponen-komponen lainnya yang ada di ekosistem tersebut. Komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup di ekosistem darat yaitu seperti suhu, cahaya matahari, air, iklim, tanah, garam, batu, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang jenis-jenis ekosistem darat. Di jenis-jenis ekosistem darat terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu bioma hutan gugur, yang kedua bioma sabana, yang ketiga bioma tundra, yang keempat bioma gurun, yang kelima bioma taiga, yang keenam hutan hujan tropis, dan yang ketujuh dan yang terakhir padang rumput. Menjelaskan yang pertama itu bioma hutan gugur. Adapun ciri-ciri dari bioma hutan gugur, yang pertama yaitu curah hujan yang merata di sepanjang tahun. Yang kedua, memiliki daun yang lebar. Yang ketiga, terdapat di daerah yang mempunyai 4 musim, yaitu
musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Yang keempat yaitu tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Ketika musim dingin, karena air tidak diserap dengan baik. Yang kelima itu salju mulai mencair, yaitu tanda musim panas. Yang kedua itu bioma sabana. Adapun ciri-ciri bioma sabana, yang pertama mempunyai curah hujan antara 90 sampai 150 cm per tahun. Yang kedua, padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon. Sedangkan yang ketiga yaitu dihuni oleh beberapa jenis fauna seperti gajah, zebra, singa, kuda, kijang, dan lain-lain. Yang ketiga itu bioma tundra. Adapun ciri-ciri dari bioma tundra yaitu yang pertama musim dingin yang sangat panjang sehingga mencapai 9 bulan. Yang kedua, sangat sedikit radiasi sinar matahari ketika musim dingin. Yang ketiga, mengalami musim panas selama 3 bulan. Yang keempat, tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh dan berkembang di musim panas. Yang keempat yaitu bioma gurun. Adapun ciri-ciri dari bioma gurun, yang pertama itu curah hujan yang sangat rendah. Yang kedua, keadaan tanah yang sangat tandus. Yang ketiga, tanah tidak menyimpan air. Dan yang keempat, memiliki kelembapan udara yang sangat rendah. Akan menjelaskan tentang bioma taiga. Jenis ekosistem darat yang selanjutnya ada bioma taiga. Bioma taiga ini juga disebut sebagai hutan bioral. Bioma taiga ini berada di wilayah atau daerah di antara daerah pemilik iklim subtropis dengan daerah yang memiliki iklim kutub. Selain di daerah yang demikian, bioma taiga ini juga berada di daerah yang memiliki iklim dingin. Daerah-daerah memiliki bioma ini antara lain Alaska Amerika Utara, Rusia, dan semenanjung Skandinavia. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai bioma, berikut ini merupakan ciri-ciri bioma. Yang pertama, terdapat di antara daerah iklim subtropis dengan daerah iklim kutub atau di daerah iklim dingin. Terdapat perbedaan suhu yang sangat mencolok antara musim panas dan musim dingin. Terjadi pertumbuhan tanaman ketika musim panas, yakni selama 3 hingga 6 bulan. Memiliki flora atau tumbuhan yang bersifat homogen atau berseragam. Tumbuhan yang dominan tumbuh di sana adalah tumbuhan yang memiliki daun runcing seperti jaru atau tumbuhan konifer yang tampak selalu hijau sepanjang tahunnya. Dihuni oleh berbagai fauna khas, yakni serigala, burung beruang hitam, mosem, dan lynx. Hujan tropis. Ekosistem darat selanjutnya juga berupa hutan tropis. Sesuai dengan namanya, hutan ini berada di daerah yang memiliki iklim tropis, yakni daerah dilalui oleh garis khatulistiwa. Contoh hujan tropis yang sangat terkenal di dunia antara lain hutan hujan tropis di lembah sungai Amazon, lembah sungai Kongo, dan beberapa lagi di Asia Tenggara, termasuk di Kalimantan di Indonesia. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hutan hujan tropis, ini berikut merupakan beberapa ciri yang dimiliki hutan hujan tropis. Yang pertama, memiliki tingkat curah hujan yang sangat tinggi, yakni 200 hingga 450 cm per tahun. Yang kedua, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Yang ketiga,
Suhu lingkungan antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Yang keempat, pohon yang berada di hutan ini tumbuh tinggi hingga mencapai 55 cm dan juga membentuk tudung atau kenopi. Yang kelima, hutan ini juga ditumbuhi beberapa tanaman rambat seperti pohon dan anggrek yang menempel di pohon-pohon. Rumput. Jenis ekosistem yang terakhir adalah padang rumput. Sama seperti hujan tropis, padang rumput ini juga terdapat di wilayah atau daerah tropis hingga mempunyai iklim sedang. Beberapa negara maupun mempunyai banyak padang rumput antara lain Amerika Selatan, Hongaria, Australia, Rusia, bagian selatan, dan beberapa wilayah di Indonesia. Di daerah Indonesia yang banyak mempunyai padang rumput adalah wilayah Nusa Tenggara. Untuk mengenal lebih dekat mengenai padang rumput, ada beberapa ciri-ciri padang rumput. Yang pertama, terdapat di daerah yang mempunyai iklim tropis dengan subtropis. Mempunyai curah hujan rata-rata sebesar 25 hingga 50 cm per tahun. Curah hujan yang demikian ini turun dengan tidak teratur. Yang ketiga, di daerah yang memiliki curah hujan tinggi, terdapat rumput yang subur yang tinggi mencapai 3 meter, seperti bluestem grass, sementara di daerah curah hujannya hanya sedikit, terdapat rumput-rumput yang pendek seperti grama dan buffalo grass. Yang keempat, suhu di padang rumput umumnya terasa panas. Yang kelima, terdapat posoritan dengan juga drainase yang tidak teratur. Hal ini menyebabkan tumbuhan sukar untuk dapat mengambil air. Yang keenam, dihuni oleh beberapa hewan khas padang rumput, yakni reptil, burung, kijang, singa, kanguru, serigala, zebra, jerapah, hewan-hewan pengerat, dan berbagai jenis serangga. Di sini saya akan menjelaskan lagi manfaat ekosistem darat. Ekosistem yang merupakan istilah bagi interaksi yang dilakukan oleh makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini pastilah mempunyai banyak sekali peran. Peranan tersebut tentu saja merupakan peranan yang membawa manfaat. Dengan kata lain bahwa ekosistem tersebut mempunyai manfaat masing-masing. Demikian halnya dengan ekosistem darat. Ekosistem darat juga merupakan sebuah ekosistem yang mempunyai banyak sekali manfaat. Berikut merupakan manfaat yang akan kita peroleh dari ekosistem darat. Yang pertama, sebagai tempat hidup habitat beragam makhluk hidup. Ekosistem darat yang berupa bioma ini merupakan suatu tempat yang bermanfaat sebagai rumah dari berbagai jenis tumbuhan maupun hewan atau flora atau fauna yang berada di wilayah bioma tersebut. Di tempat inilah tumbuhan dan binatang tersebut menjalani kehidupan, siklus hidup maupun rantai makanan yang mereka punyai. Karena bioma inilah flora dan fauna tersebut dapat lestari dan menjadi kekayaan alam. Yang kedua, mencerminkan bahwa kehidupan darat itu ada. Ekosistem yang merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya ini merupakan suatu pertanda bahwasanya kehidupan di bumi, khususnya kehidupan di daratan itu ada. Ekosistem ini merupakan hubungan atau saling terkait antara satu sama lain dari berbagai komponen. Hal ini juga mengidentifikasi bahwasanya setiap makhluk hidup saling membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga, sebagai sarana edukasi. Ekosistem darat juga mempunyai fungsi sebagai sarana edukasi tentang ketergantungan makhluk hidup terhadap lingkungannya. Bioma-bioma yang merupakan bentuk ekosistem darat bisa dijadikan sebagai objek penelitian
sehingga manusia bisa meneliti tentang seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup, dan juga komponen mana saja yang paling mempengaruhi bagi makhluk hidup. Akan menjelaskan tentang bioma perairan. Di bumi adalah salah satu dari sekian banyaknya planet di surya mempunyai kekayaan alam melimpah, ruang dan luar. Biasanya banyak hal inilah menjadikan bumi sebagai satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Lingkungan yang ada di bumi selalu beraneka ragam dan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kategori perbedaan itu pun disandarkan pada bermacam-macam hal. Salah satu kategori perbedaan didasarkan pada luas wilayah dan jumlah makhluk hidup. Air adalah ekosistem yang mana faktor lingkungan eksternalnya didominasi oleh air sebagai habitat dari berbagai macam organisme air. Dengan kata lain, ekosistem air adalah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik dan didominasi oleh air sebagai habitat dari komponen-komponen tersebut. Ekosistem, adapun ciri-ciri ekosistem air. Ekosistem merupakan satu kesatuan alam atau lingkungan yang ada di dalamnya terdapat komponen-komponen biotik dan abiotik. Oleh karena itulah, di alam ini tidak hanya terdapat satu jenis ekosistem saja, melainkan ada banyak jenis ekosistem. Mengingat lingkungan yang ada di bumi bukan hanya perairan saja. Secara garis besar, ekosistem yang ada di bumi ini dibedakan menjadi dua macam ekosistem, darat dan ekosistem perairan, atau ekosistem air. Karena jenis ekosistem lebih dari satu, maka ekosistem tersebut memiliki karakteristik atau ciri-cirinya masing-masing. Ekosistem air mempunyai beberapa ciri khusus yang akan membedakan dengan jenis ekosistem lainnya. Di samping habitat yang didominasi oleh perairan, masih ada ciri atau karakteristik lain yang dimiliki oleh ekosistem air. Ini mengenai karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh ekosistem air tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungannya didominasi oleh perairan. Ekosistem air merupakan ekosistem yang habitatnya didominasi oleh air. Maka, itulah dinamakan ekosistem air. Meskipun demikian, masih ada bagian dari ekosistem ini yang bukan berupa perairan, namun dengan jumlah atau prosentasi yang sangat kecil. Contohnya adalah bagian permukaan air. Meskipun bagian ini masih termasuk ke dalam ekosistem air, namun sudah tercampur dengan udara. Yang kedua, dihuni oleh makhluk-makhluk yang hidup di air atau amfibi. Ekosistem air ini dihuni oleh makhluk-makhluk yang hidupnya di air maupun di dua alam, air dan darat, baik binatang maupun tumbuhan. Maka dari itulah, di ekosistem air ini kita akan menemui binatang dan tumbuhan seperti itu. Yang ketiga, cahaya matahari terbatas, tidak seperti ekosistem darat yang terpapar cahaya matahari banyak. Di ekosistem air ini kita akan mendapati cahaya matahari yang terbatas atau lebih sedikit. Pasalnya, cahaya matahari ini hanya dapat menembus beberapa meter saja di air. Maka dari itulah ekosistem ini hanya mendapatkan sinar matahari. Yang keempat, perubahan suhu tidak terlalu ekstrim. Berbeda dengan ekosistem daratan yang mempunyai perbedaan suhu ekstrim di antara siang dan malam. Ekosistem air ini justru tidak memiliki perbedaan yang ekstrim antara kedua kondisi tersebut. Ekosistem darat mempunyai suhu yang ekstrim karena memperoleh banyak cahaya matahari di siang hari dan diterpa banyak angin.
sehingga hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan suhu yang sangat mencolok tersebut. Sedangkan ekosistem air ini hanya mendapatkan sinar matahari yang terbatas dan tidak terlalu banyak diterpa angin, sehingga perbedaan suhunya tidak terlalu ekstrim. Selanjutnya ada konsumen dan produsen. Sama halnya dengan ekosistem darat, ekosistem air ini juga memiliki makhluk yang bertindak konsumen dan juga produsen. Jika di darat yang bertindak sebagai produsen adalah tumbuh-tumbuhan, maka di air yang bertindak sebagai produsen adalah fitoplankton. Sedangkan yang bertindak sebagai konsumen adalah binatang-binatang juga predator air. Kita akan bahas lagi tentang komponen ekosistem air. Komponen ekosistem air terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang komponen biotik. Komponen biotik yaitu komponen yang terdiri dari makhluk-makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri sebagai makhluk hidup, seperti bisa bergerak, makan dan minum, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Contohnya yaitu komponen biotik di ekosistem air antara lain fitoplankton, zooplankton, tumbuhan yang hidup di air, binatang amfibi, dan binatang-binatang air yang lainnya. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen yang berkebalikan dari komponen biotik, yakni komponen yang terdiri dari benda-benda yang tak hidup, namun keberadaannya mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan hidup makhluk-makhluk hidup yang ada lingkungan tersebut. Komponen abiotik yang ada di ekosistem air antara lain cahaya matahari, batu, udara, atau oksigen dan suhu. Adapun jenis-jenis ekosistem air tawar. Yang pertama itu ekosistem sungai atau ekosistem air tawar. Jenis ekosistem air adalah ekosistem sungai. Ekosistem yang akan kita bicarakan ini juga sering disebut sebagai ekosistem air tawar. Ekosistem sungai atau ekosistem air tawar ini merupakan ekosistem yang berada di lingkungan sungai. Beberapa ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh ekosistem sungai atau air tawar antara lain. Yang pertama, memiliki salinitas atau tingkat kadar garam yang rendah. Kadar garam di ekosistem sungai atau air tawar ini sangat rendah, bahkan lebih rendah dari sitoplasma. Yang kedua, suhu tidak ekstrim. Ekosistem air tawar atau sungai ini memiliki variasi atau tingkat perubahan suhu yang tidak terlalu ekstrim, maksudnya antara siang dan malam tidak ada perbedaan suhu yang terlalu mencolok. Yang ketiga, terbatasnya sinar matahari yang dapat masuk. Di ekosistem air tawar atau sungai terdapat cahaya matahari namun dalam jumlah yang terbatas, bahkan cenderung kurang. Hal ini karena cahaya matahari hanya dapat menembus hingga beberapa meter saja di dalam air. Akibatnya hanya area atau bagian tertentu saja yang dapat menikmati cahaya matahari. Selanjutnya, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Meskipun lingkungan air hanya mendapatkan pengaruh yang sedikit dari kondisi yang ada di alam, namun lingkungan air ini tetap mendapatkan pengaruh. Pengaruh terutama dikarenakan cuaca dan juga iklim. Meskipun tidak terlalu berpengaruh banyak oleh cuaca dan iklim seperti ekosistem darat, namun ekosistem air ini dapat tetap dipengaruhi oleh kedua hal tersebut. Yang kedua itu ekosistem laut. Beberapa sifat yang dimiliki oleh ekosistem laut tersebut antara lain. Yang pertama, mempunyai kadar garam yang tinggi.
Berbeda dengan ekosistem air tawar, ekosistem air laut ini justru mempunyai kadar garam yang tinggi. Kadar garam yang dimiliki oleh ekosistem air laut ini sebanyak 0,3%. Kadar garam dengan jumlah sekian ini mirip dengan kepekatan protoplasma. Yang kedua, terdapat kehidupan di semua bagian ekosistem laut ini merupakan jenis ekosistem yang memiliki kehidupan di setiap bagiannya. Semua kedalaman di laut terdapat kehidupan kecuali di dasar laut yang sangat dalam. Ekosistem saling bersambungan. Ekosistem air laut ini merupakan jenis ekosistem yang saling bersambungan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini salah satunya disebabkan karena wilayah laut yang panjang dan luas. Oleh sebab itulah ekosistem ini sangat memungkinkan untuk bercampur satu dengan yang lain karena adanya sirkulasi air laut. Yang keempat, terjadi pemborosan energi. Ekosistem air laut merupakan satu jenis ekosistem yang memiliki rantai makanan yang relatif panjang. Oleh karena itulah, terjadi banyak pemborosan energi di sepanjang rantai makanan tersebut. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.